Oke, dengan Ibu Siti Asmaro, ahli gizi dari Rumah Sakit Anissa. Betul, Mbak. Iya, baik Bu. Sebelumnya nih, aku ingin bertanya terkait stunting. Mungkin dari masyarakat juga nih masih banyak nih yang belum tahu terkait stunting itu apa. Mungkin Ibu bisa menjelaskan Bu, stunting itu apa sebenarnya? Oh iya. Mungkin sebelumnya ini dulu ya, saya ucapkan dulu selamat Hari Gizi yang ke-62 untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Dengan tema yang tahun ini itu mencegah stunting ya. Hari ini kita ngebahas stunting mungkin ya. Mm-mm. Oke, kita mulai dari stunting dulu. Mungkin kalau untuk pengertian itu sebenarnya kan stunting itu salah satu masalah gizi ya, dan itu biasanya kronis. Asupan gizinya itu kurang dalam waktu yang cukup lama. Jadi mulai dari masa kehamilan sampai bayi itu berusia 2 tahun. Nah itu biasanya atau biasa kita sebut juga 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi pada saat masa 1.000 hari kehidupan itu dia mengalami gizinya kekurangan gizi gitu, asupannya kurang dalam masa itu. Jadi sebenarnya itu masa-masa emas untuk pembentukan status gizi yang baik. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau untuk stunting ini sendiri, ini nih apakah ada penyebab kayak misalkan dari gen gitu atau bagaimana Bu? Kalau untuk genetik itu tidak ada keterkaitan sama sekali dengan genetik karena ini tuh pure karena asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan gagal tumbuh ya pada anak seperti itu. Jadi bukan penyakit genetik. Oh, berarti itu benar-benar memang dari asupan makan ya, Bu ya? Iya. Nah, untuk stunting itu sendiri, apakah itu berpengaruh ke pertumbuhan badan kita gitu, Bu? Atau bagaimana? Ya, sangat berpengaruh. Biasanya itu kan gejalanya kalau stunting tuh dia tinggi badannya kurang dari pertumbuhan umurnya ya. Kemudian biasanya juga sampai ke IQ-nya mungkin juga itu terlambat ya. Kemudian biasanya lebih mudah terkena penyakit infeksi selama masa pertumbuhannya ya. Jadi itu memang mengganggu masa pertumbuhannya seperti itu. Oh, seperti itu Bu. Oke Bu. Kalau untuk stunting itu sendiri nih Bu, apakah itu hanya bisa diperbaiki untuk bayi-bayi yang baru lahir saja atau walaupun sudah besar itu bisa diperbaiki juga? Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk penanganan stunting itu memang dimulainya itu dari asupan pada saat kehamilan. Jadi asupan gizi pada saat kehamilan itu sangat diperhatikan karena itu berkaitan erat dengan resiko stunting tadi ya. Jadi asupan ibu selama mengandung anaknya itu juga sangat menentukan nanti status gizinya anak tersebut. Jadi kita bisa memulai itu pada saat ibu itu hamil. Jadi kita bisa berikan nutrisi yang cukup. Kemudian pas anak itu lahir, kita juga bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Nah ini biasanya sampai 2 tahun itu pemberian nutrisinya harus diperhatikan sampai di usia ke-2 tahun. Jadi kalau misalnya untuk penanganan stunting itu pada saat anak itu sudah lahir sampai umur 2 tahun itu kita bisa catch up ya. Jadi untuk nutrisinya kita bisa kejar ya, kayak pemberian proteinnya mungkin ditingkatkan seperti itu. Kemudian kayak vitamin mineralnya juga ditingkatkan gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, Bu, untuk stunting sendiri itu apa beresiko penyakit jangka panjang atau dia tuh kan karena kekurangan gizi ya, Bu. Jadi dia akan sensitif terkena penyakit beresiko jangka panjang. Nah, iya, ini sangat berisiko sekali terhadap kesehatan jangka panjang ya, terutama untuk kayak penyakit-penyakit degeneratif ya. Nanti kalau misalnya dari usia muda itu mungkin belum tampak ya, hanya mungkin penyakit-penyakit infeksi biasa. Tapi kalau udah tuanya itu biasanya juga kayak penyakit obesitas, kemudian nanti akan berujung juga kepada penyakit jantung koroner, misalnya hipertensi, seperti itu juga
sangat beresiko mempengaruhi kesehatan jangka panjang karena asupan awalnya itu memang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan anak ya, jadi memang berpengaruh juga terhadap kesehatan masa panjang. Jadi jangka panjangnya itu dia juga dipengaruhi oleh status gizi pada saat ini seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Nah, Bu, untuk mencegah dari stunting ini kira-kira harus melakukan apa sih, Bu? Biasanya memang kalau dari pemerintah sendiri juga kan sedang fokus untuk menghilangkan stunting ya. Di sini ada beberapa apa ya istilahnya tindakan-tindakan atau perlakuan yang bisa kita jadikan untuk program pencegahan stunting. Misalnya yang pertama memenuhi nutrisi selama kehamilan, kemudian penuhi nutrisi saat bayi itu lahir sampai usia balita atau ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan itu juga salah satu program yang diterapkan. Jadi kalau lingkungan itu bersih, anak itu kesehatannya terjaga, kemudian seperti makannya juga hygiene sanitasinya juga bagus, itu juga menghasilkan makanan yang juga bersih dan sehat. Kemudian mengatasi anak susah makan. Nah ini pada saat anak itu lahir sampai usia balita itu biasanya ada ada satu penyakit yang kayak anak tuh susah makan gitu. Nah ini harus diatasi oleh orang tua ya. Jadi bisa memberikan makanan-makanan yang menarik misalnya dari tampilan untuk menghindari anak tuh susah makan. Nah biasanya anak susah makan ini juga bisa mempengaruhi bisa beresiko kejadian stunting pada saat anak itu lahir. Jadi mengatasi anak susah makan itu juga salah satu program pencegahan stunting. Kemudian konsultasi kesehatan pada pakar, misalnya dokter anak misalnya, atau ke ahli gizi, atau apabila ada gangguan kesehatan atau tumbuh kembang terganggu. Biasanya itu untuk indikasi mengidentifikasi ya kegangguan kesehatan awal oleh anak. Nah itu nanti selanjutnya akan dicari solusinya, bagaimana cara mengatasinya, apakah benar ini karena stunting atau karena gangguan kesehatan lainnya. Seperti itu. Ada 5 cara itu tadi ya dari program yang telah diterapkan. Iya, tadi kan Ibu sedikit menjelaskan bahwasanya salah satu pencegahan stunting itu ketika hamil kita menutrisi makanan yang bergizi ya Ibu. Nah Bu, ketika hamil itu boleh nggak sih kayak kita mengkonsumsi junk food seperti itu? Atau kalau makanan mentah kan emang jelas tidak boleh ya Bu. Nah kalau untuk junk food sendiri itu apakah boleh dikonsumsi ketika kita sedang hamil? Atau emang lebih baiknya dihindari atau bagaimana Ibu? Ya, biasanya untuk junk food di masa kehamilan ini biasanya diusahakan memang untuk dihindari ya, karena apalagi untuk trimester pertama itu triwulan pertama itu masa-masa pembentukan otak anak itu harus cukup nutrisi terutama protein ya, kemudian asam folat seperti itu. Jadi usahakan memang makanan yang masuk itu seimbang. Kalau junk food itu biasanya kan isinya itu cuma kayak karbohidrat, lemak, proteinnya juga mungkin lemaknya juga lemak tidak baik. Nah itu biasanya hal itu juga mempengaruhi asupannya si janin. Jadi usahakan memang makanan itu variasi, kemudian seimbang, dan kalau bisa itu makanan segar ya yang langsung diolah seperti itu, bukan makanan awetan. Jadi pada masa kehamilan itu memang harus dikurangi untuk makanan-makanan awetan, kemudian makanan-makanan junk food tadi. Usahakan protein cukup, kemudian asam folat seperti itu juga tercukupi dari makanan ya kayak tempe, tahu, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan itu harus cukup di masa kehamilan. Mungkin biasanya akan ada resiko-resiko kekurangan itu karena misalnya ada mual muntah di masa kehamilan pertama. Nah itu biasanya memang harus kita edukasi untuk ibu hamil ini. Jadi apapun makanan yang dimuntahkan itu harus ada masuk kembali gitu. Misalnya habis muntah ya tetap harus makan lagi gitu. Jadi usahakan memang ada protein yang terserap untuk asupan janin dalam kehamilan seperti itu. Oke, seperti itu jadi ya. Nah, kalau untuk dari stunting ini sendiri Bu, seberapa bahayanya sih dari stunting ini sih Bu sebenarnya?
Jadi yang sangat berpengaruh itu biasanya tumbuh kembang IQ ya. Jadi kecerdasan anak menurun, nah itu juga perlu diperhatikan. Kemudian anemia itu juga salah satu bentukan efek dari stunting tersebut. Ya lepas dari yang tadi ya, tinggi badan tidak sesuai dengan umur, nah itu juga salah satu efek-efek dari stunting seperti itu. Jadi seperti itu ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya, makan makanan apa saja mungkin agar bisa mencegah dari penyakit stunting ini ya. Kalau misalkan dari pemerintah sendiri nih Bu, apakah ada nggak sih gerakan-gerakan yang supaya, atau ada program-program nggak sih biar supaya mencegah dari stunting ini? Kalau program itu sudah banyak ya, terutama di sektor kesehatan pemerintah kayak puskesmas, kemudian rumah sakit pemerintah, terutama di puskesmas ya, yang jangkauan itu langsung ke masyarakat. Nah ini biasanya memang di puskesmas ini sudah ada program pencegahan stunting, misalnya dari pemberian pil zat besi misalnya, kemudian ada pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil seperti kacang hijau mungkin ya, atau yaitu melakukan edukasi kepada ibu-ibu hamil di puskesmas atau posyandu itu juga salah satu program pemerintah untuk mencegah stunting ini. Oke. Gitu. Kalau di rumah sakit, kalau untuk di rumah sakit sendiri biasanya memang kalau untuk ada kayak gizi buruk itu yang sudah bentukannya penyakit itu biasanya kan baru ke rumah sakit kan. Nah di sini baru kita lakukan asuhan secara mendalam untuk penanganan kasus gizi buruk misalnya. Tapi kalau stunting itu memang harus ada penanganan yang jangka panjang juga ya, harus terevaluasi, kemudian dimonitor juga kayak misalnya pemberian proteinnya harus cukup untuk mengejar ketertinggalan itu. Seperti itu biasanya memang yang dievaluasi itu asupan makanannya dan proteinnya. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang terakhir ya. Ada nggak sih Ibu mau memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga pesan-pesan terutama untuk ibu-ibu hamil nih, mencegah dari stunting ini nih Bu, silahkan. Oke. Terutama untuk ibu-ibu hamil mungkin di sini kita menganjurkan untuk mencukupi kebutuhan asupan makanan ya dalam harian. Jadi usahakan makanan itu bervariasi, kemudian gizinya seimbang mulai dari karbohidrat, kemudian protein ya, baik protein hewani maupun protein nabati. Kemudian ada sayur dan buahnya. Untuk sayur dan buahnya ini juga banyak variasinya ya, tidak perlu yang mahal, yang penting dia tercukupi kebutuhan vitamin dan mineralnya. Makan makanan yang beraneka warna itu juga lebih bagus, kemudian tidak hanya mengkonsumsi satu jenis protein saja, itu juga dianjurkan, misalnya boleh diselang-seling telur, kemudian ayam, misalnya ikan, kemudian atau yang lainnya ya, kalau misalnya nggak harus daging, yang penting asupan proteinnya tercukupi. Kemudian meminum pil zat besi ya, ini biasanya juga bisa didapat dari puskesmas setempat. Kemudian makan makanan sumber asam folat ya, biasanya tadi yang dari ikan, kemudian kacang-kacangan itu juga bisa didapatkan dari sumber makanan. Jadi usahakan nutrisi pada saat kehamilan itu tercukupi dari makanan harian. Oke, terima kasih banyak Ibu. Tadi kita sudah banyak banget mengetahui terkait stunting dan juga mungkin bagaimana cara mencegahnya ya Kak? Iya, betul sekali. Jadi buat pemirsa di rumah nih, penting banget ya menjaga asupan gizi yang kita makan tentunya. Iya, apalagi untuk ibu-ibu hamil ya. Iya, terutama untuk ibu-ibu hamil. Dan sebelumnya terima kasih banyak Ibu Siti Asmaroh dari Rumah Sakit Anissa ya. Kita sudah banyak memberikan kita pengetahuan terkait stunting dan juga bagaimana cara mencegahnya. Terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.